Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Konsep fungsi analitik sebagai bagian esensial dalam teori fungsi kompleks memiliki struktur yang sangat kuat untuk diimplementasikan lebih luas berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, apa itu fungsi analitik? Berdasarkan definisi 5.2, fungsi analitik itu adalah suatu fungsi fz dinamakan analitik dalam domain D jika fz dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi fz analitik di titik z0 apabila ada nr z0 sedemikian sehingga turunan dari z0 ada untuk setiap z di nr z0. Jadi keanalitikan fz di Z0 berarti FZ mempunyai turunan pada setiap titik di dalam lingkungan dari Z0 termasuk Z0 itu sendiri. Ya. Jadi diingat-ingat, fungsi itu analitik, itu dia berarti mempunyai turunan pada setiap titik di dalam lingkungan dari Z0 termasuk Z0 sendiri. Nah, di sini ada contoh 5.5. Fungsi fz itu adalah 1 dibagi z dikurangi 1. Maaf, bukan 1 ya, tapi i. Contoh 5.5, fungsi fz sama dengan 1 dibagi z dikurangi i, maka fz tidak kontinu di z sama dengan i, karena turunan dari i tidak ada. Atau fz tidak analitik di z sama dengan i. Ya, mengapa dia tidak analitik di z sama dengan i? Kita lihat di fungsi fz itu terdiri dari bilangan pecahan, yaitu bilangan yang punya pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah z dikurangi i. Nah, turunan dari i itu tidak ada di penyebutnya. Karena di sini fungsinya adalah z dikurangi i, ya. Sehingga kita gunakan atau kita buat penyebutnya kita buat jika sama dengan 0. Sehingga z dikurangi i sama dengan 0 didapatkan z sama dengan i. Nah, berarti fz itu tidak analitik di z sama dengan i. Namun demikian, fz analitik di suatu titik dalam setiap sekitar z sama dengan i. Nah, di sini kalau ada gambar, ya, gambar bidang, fungsinya adalah 1 dibagi z dikurangi i tadi ya. Kemudian kita gambarkan turunan dari fungsi tersebut terhadap z itu ada untuk setiap z di nrzk. Ya, dia tadi tidak analitik di z sama dengan i, tetapi dia analitik di suatu titik dalam setiap sekitar z sama dengan i. Nah, berarti misalkan di sini adalah zk, dia di sini analitik. Tetapi ketika dia z sama dengan i, dia tidak analitik. Nah, dari definisi 5.2, titik z0 itu disebut titik singular ya, tulisannya singular dari fz. Apabila fz analitik di suatu titik dalam setiap sekitar dari z0 kecuali di z0 itu sendiri. Ya. Nah,
titik Z sama dengan I pada contoh 5.5 ya, bukan 5.1, 5.5 itu adalah sebuah titik singular. Dengan demikian, suatu titik Z0 dinamakan singularitas atau singularitas ya, atau titik singular bagi fungsi fz hanya jika fz itu gagal menjadi analitik pada Z0. Dan setiap lingkungan Z0 memuat paling sedikit satu titik yang membuat fz analitik. Ya, tadi fungsi tadi tidak analitik pada titik Z sama dengan I. Ya kan? Berarti Z sama dengan I itu dia disebut sebagai titik singular. Ya, ini titik singular. Ya. Titik di mana dia membuat fungsi itu tidak analitik. Selanjutnya, fz analitik di dalam D jika fz analitik di setiap titik dalam D. Nah, fungsi yang analitik di seluruh bidang Z itu disebut sebagai fungsi menyeluruh atau entire function. Ya, kalau fungsi tersebut analitik di seluruh bidang Z itu disebut sebagai fungsi menyeluruh. Nah, keanalitikan di Z0 berimplikasi pada eksistensi turunan F di Z di Z0. Sebaliknya, jika turunan F eksis atau ada, belum tentu fz itu analitik di Z0. Saya berikan contoh di contoh 5.6. Di sini ada fungsi fz sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat mempunyai turunan hanya pada z sama dengan 0. Akibatnya fz itu tidak analitik untuk setiap z pada bidang z. Ya, dia hanya punya turunan di z sama dengan 0. Sehingga dia tidak analitik untuk setiap z pada bidang z. Hal ini berarti dia punya turunannya tidak ada di setiap lingkungan titik manapun. Ya. Kemudian berarti fungsi fz itu tidak disebut sebagai fungsi menyeluruh. Ya. Kemudian contoh 5.7, ada sebuah polinomial dengan PZ sama dengan C0 ditambah C1Z ditambah C2Z kuadrat dan seterusnya adalah fungsi menyeluruh karena turunan PZ atau ditulis sebagai P aksen Z itu ada atau terdefinisi pada setiap Z pada bidang Z. Kemudian pada contoh 5.8 ada fungsi berbentuk pecahan ya, ada pembilang dan ada penyebut. Pembilangnya adalah Z pangkat 3 dikurangi 2Z kuadrat ditambah Z ditambah 2, kemudian penyebutnya adalah Z kuadrat ditambah 4. Adalah hasil bagi dua fungsi menyeluruh. Jadi fungsi yang atas ini adalah fungsi yang atas fungsi menyeluruh, yang bawah juga fungsi menyeluruh. Ya, karena kita lihat tadi suatu polinomial tadi itu adalah fungsi menyeluruh. Jadi, fungsi ini adalah hasil bagi dua fungsi menyeluruh. Karena fungsi pembilang dan penyebut terdiri dari polinom. Ya, kita lihat contoh 5.7 tadi, polinom itu adalah fungsi menyeluruh. Nah, turunan dari fungsi tersebut itu terdefinisi untuk setiap titik, kecuali di Z sama dengan plus minus 2i. Sehingga pada titik tersebut, fungsi fz tidak terdefinisikan. Dengan demikian, fz analitik pada setiap z kecuali di 2i dan negatif 2i. Mengapa dia tidak terdefinisi pada titik z sama dengan plus minus 2i? Nah, kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya kan z kuadrat ditambah 4. Kalau kita buat, penyebut itu tidak boleh 0. Nah, kalau kita buat 0, berarti kita buat sama dengan 0, maka z kuadrat sama dengan negatif 4, z sama dengan plus minus akar 4, negatif 4. Nah, sehingga kita dapatkan z-nya adalah plus minus 2i. Nah, kalau penyebutnya itu tadi tidak boleh 0, maka dia z-nya itu tidak
tidak terdefinisi, turunannya tidak terdefinisi pada Z sama dengan plus minus 2I. Ya, oke. Kemudian tadi contoh 5.8 itu kan hasil bagi dua fungsi menyeluruh, ya. Sehingga fungsi tersebut disebut sebagai fungsi meromorfik. Ya, saya ulangi, jadi fungsi meromorfik itu adalah suatu fungsi yang terdiri hasil bagi dua fungsi menyeluruh. Kemudian di sini ada teorema 5.4, diketahui fungsi fz dengan bentuk uxy ditambah ivxy. Andaikan bahwa yang pertama fungsi-fungsi u, v, dan turunan parsial ux, vx, uy, dan vy kontinu di setiap titik di dalam lingkungan tertentu n dari z0 atau nrz0, dan yang kedua adalah syarat Cauchy-Riemann ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx berlaku pada setiap titik di n, maka fz analitik pada z0. Ini hampir mirip seperti minggu lalu ya, yang mengenai turunan ya. Nah, langsung saja kalau ingin membuktikan silakan gunakan teorema 5.2 dan definisi 5.2. Saya langsung memberikan contoh saja. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut ini adalah analitik. Ya, saya jelaskan untuk contoh yang A saja, untuk yang B nanti silakan bisa dipahami karena di situ sudah ada jawabannya. Di sini yang A itu fungsinya adalah 3Z pangkat 4. Nah, Z kita bisa ganti menjadi X ditambah IY. Ya, sehingga kita jabarkan 3Z pangkat 4 itu adalah 3 kali X ditambah IY pangkat 4. Nah, yang di dalam kurung ini X ditambah IY, kalau dipangkatkan 4, itu bisa dituliskan seperti ini. X pangkat 4 ditambah 4I X pangkat 3Y dikurangi 6X kuadrat Y kuadrat dikurangi 4I XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita pisahkan variabel-variabel yang memuat I dan yang tidak memuat I. Ya. Nah, yang memuat I itu adalah, kalau di sini adalah 4IX pangkat 3Y dan 4IXY pangkat 3. Nah, selain bilangan tadi, kita kelompokkan di depan. Berarti 3 kali X pangkat 4, ya, X pangkat 4 ini, kemudian dikurangi 6X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Itu baru yang depan, yang tidak memuat I. Kemudian masih ditambah 3 kali I, ya 3-nya itu berasal karena di sini perkalian, maka semuanya diuraikan yang depan maupun belakang tetap dikali 3. Ditambah 3, I-nya langsung dikeluarkan, kali 4XY pangkat 3, di sini jadinya 4XY pangkat 3 karena I-nya dikeluarkan, kemudian dikurangi 4XY pangkat 3. Ya. Sehingga kita kalikan ke dalam bilangan 3-nya diperoleh 3X pangkat 4 dikurangi 18X kuadrat Y kuadrat ditambah 3Y pangkat 4 ditambah I kali 12X pangkat 3Y dikurangi 12XY pangkat 3. Nah, dari penjabaran fungsi itu tadi kita bisa memperoleh bahwa fungsi UXY-nya adalah yang bagian depan, yang tidak ada variabel I-nya. Kemudian yang V itu adalah 12X pangkat 3Y dikurangi 12XY pangkat 3. Nah, kalau sudah kita pisahkan U dan V-nya, kita bisa mencari turunan parsialnya. Turunan parsial U terhadap X, itu berarti kita bisa menulis dou per dx. Dan turunan parsial V terhadap X, itu do V per dx. Kalau turunan parsial U terhadap Y, itu berarti do U per do Y. Dan turunan parsial V terhadap Y, kita bisa menuliskan do V per do Y. Ya. 3X pangkat 4 dikurangi 18X kuadrat Y kuadrat ditambah 3Y pangkat 4. Jika diturunkan terhadap X, maka ini ya diturunkan menjadi 12X pangkat 3
Kemudian 18x kuadrat y kuadrat kalau diturunkan terhadap x, jadinya adalah 18 kali pangkatnya x, kan 2, berarti 36x y kuadrat. Ya. Jadi kalau diturunkan terhadap x, itu yang dijalankan itu yang x, y-nya masih tetap. Terus ada 3y pangkat 4 diturunkan terhadap x, berarti 0. Ya. Nah, kemarin saya rasa sudah bisa untuk menurunkan parsial u dan v terhadap x dan y. Ya. Nah, karena turunan parsialnya ketemu semua, berarti turunan parsial u terhadap x, turunan parsial u terhadap y, turunan parsial v terhadap x, dan turunan parsial v terhadap y itu kontinu di setiap titik x, y. Ya. Kemudian kita juga melihat syarat dari Cauchy-Riemann. Ya, kemarin syarat Cauchy-Riemann adalah turunan parsial u terhadap x itu sama dengan turunan parsial v terhadap y, dan turunan parsial u terhadap y itu sama dengan negatif turunan parsial v terhadap x. Ternyata sama, ya. Do u per do x itu sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Jadi tadi fungsi 3z pangkat 4 itu adalah fungsi analitik. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa dipahami sendiri, kemudian nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan latihan soal halaman 150, nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.